Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini tetap diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 3, Pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Ini merupakan pembelajaran terakhir sebelum kita ujian kenaikan kelas. Tujuan pembelajaran hari ini ada 7. Silakan anak-anak dibaca sendiri tujuan pembelajarannya. Nah, anak-anak silakan anak-anak baca buku siswa halaman 132 tentang aktivitas anak-anak dalam sekolah, di sekolah. Silakan kalian baca di buku siswanya halaman 132. Mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Upaya pelestarian kekayaan sumber daya alam bukanlah milik satu orang saja. Beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam yaitu: yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. Yang kedua, bergotong royong membangun sarana kebersihan dan bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Yang keempat, menanam bibit pohon di sekitar taman. Menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh narasumber. Contoh pertanyaan wawancara, misalkan, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? Contoh pertanyaan wawancara yang kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara bergotong royong? Itu merupakan beberapa contoh pertanyaan dalam wawancara. Ayo membaca buku siswa halaman 135. Warga Kelurahan Rawabadak Utara rutin kerja bakti. Warga di wilayah Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara bersama aparat pemerintah kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga, serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan Lurah Rawabadak Utara, Suranta. Menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong royong itu dilakukan rutin di Kelurahan Rawabadak Utara. Dalam kegiatan itu, warga juga melakukan penghijauan agar jalan lingkungan menjadi asri, hijau, dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Nah, sekarang anak-anak ayo berlatih. Ini merupakan tugas mandiri dari Bapak. Tulislah soal di lembaran kertas beserta jawabannya. Ada 3 soal. Silakan nanti ditulis di lembaran dan dikumpulkan ke sekolah.
Sumber daya alam, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan secara terus-menerus juga akan habis. Pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, kita akan terancam bencana. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Agar semua daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. 2. Penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau yang disebut dengan reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan baik sungai, danau ataupun laut. Yang kelima, tidak menebang pohon hutan secara sembarangan. Dan yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Tahukah kamu bagaimana usaha untuk melestarikan sumber daya alam? Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama, mendaur ulang botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, menangkap ikan dengan jaring tradisional. Yang keempat, menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang gundul. Menjelaskan makna lagu bertemakan lingkungan. Setiap lagu mengandung pesan yang ditujukan kepada orang lain. Lagu tersebut diisi oleh kata dan kalimat yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umumnya, lagu bertemakan lingkungan dan alam bermakna ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa, ajakan untuk berbuat kebaikan kepada alam, dan peran alam bagi manusia. Contohnya, lagu Lihat Kebunku bermakna tentang keindahan lingkungan yang ada di kebun karena terdapat bunga berwarna-warni. Kalian pasti sudah tahu lagu Lihat Kebunku. Anak-anak, silakan dibaca lagi. Akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, kamu harus belajar terlebih dahulu. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Yang ketiga, jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus menanam pohon. Menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menikmati hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Namun, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Misalnya, apabila kita membuang sampah ke sungai,
maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan akan menyebabkan banjir. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran. Silakan anak-anak catat kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada 2 halaman dalam pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.